Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadira Putri, NPM 110218138, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai analisis perencanaan strategi BMT Nahdlatul Ummah Ciasem dengan menggunakan metode IFAS-EFAS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Baitul Mal wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dan juga fungsi sosial. Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 BMT yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Jumlah ini pada satu pihak merupakan modal untuk perkembangan jaringan kelembagaan keuangan pengusaha kecil secara keseluruhan. Meskipun jumlah BMT itu cukup banyak, namun dalam perjalanannya seringkali BMT ini mengalami tumbang, gagal, rugi, dan kemudian mati. Fakta di lapangan menunjukkan banyak BMT yang tenggelam dan bubar disebabkan beberapa hal, diantaranya yaitu manajemen yang kurang profesional, pengelolaan yang tidak amanah, akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT itu tersendiri. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri lama, pastinya BMT Nahdlatul Ummah memiliki banyak pesaing dalam menjalankan bisnis yang sama. Adapun strategi yang bisa dilakukan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang dimiliki BMT Nahdlatul Ummah Ciasem, serta membantu mengidentifikasi mengenai peluang yang seharusnya dikembangkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul sekarang dan juga di masa akan mendatang. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor strategi internal dan eksternal di BMT Nahdlatul Ummah berdasarkan analisis SWOT. Yang kedua, bagaimana perencanaan strategi yang dapat diterapkan BMT Nahdlatul Ummah berdasarkan analisis SWOT. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk dapat menganalisis faktor strategi internal dan eksternal di BMT Nahdlatul Ummah berdasarkan analisis SWOT, dan yang kedua adalah untuk dapat menganalisis perencanaan strategi yang dapat diterapkan BMT Nahdlatul Ummah berdasarkan analisis SWOT. Selanjutnya, kerangka teori yang saya gunakan yaitu perencanaan strategi, yang kedua adalah SWOT, yang ketiga adalah BMT. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan atau field research dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan metode descriptive analysis, data menggunakan metode SWOT. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut ada evaluasi faktor strategi internal dan eksternal BMT Nahdlatul Ummah Ciasem, yaitu evaluasi faktor strategi terdiri dari internal factor evaluation dan eksternal factor evaluation, yaitu dengan cara memberikan nilai bobot dan peringkat pada masing-masing faktor internal dan eksternal. Di sini ada faktor strategi internal, strength dengan bobot nilai total 1,934 dan weakness 1,86, sehingga total keseluruhannya yaitu 3.520. Selanjutnya, faktor strategi eksternal, di sini opportunity memiliki total nilai bobotnya yaitu 1,750 dan threats dengan total 1,650, sehingga total keseluruhan opportunity dan threats yaitu 3,400. Setelah mengevaluasi faktor strategi di atas, selanjutnya kita dapat kuadran IV dan EV untuk menentukan strategi yang akan digunakan. Selanjutnya dicocokkan dengan matriks IE. Nah, matriks IE ini didasarkan pada dua dimensi IFAS yang pada sumbu X dan sumbu Y. Posisi BMT Nahdlatul Ummah Ciasem ini dengan nilai 3,540 dan EV-nya 3,400 ada di kuadran 1, yaitu dengan arti tumbuh dan berkembang. Ini artinya BMT Nahdlatul Ummah dapat menumbuhkan hal baru baik berupa produk ataupun kerjasama. BMT Nahdlatul Ummah Ciasem juga dapat mengembangkan yang sudah ada terutama dalam hal operasional yang juga menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan oleh BMT Nahdlatul Ummah Ciasem saat ini, walaupun kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan peluang lebih besar daripada ancaman, tetapi apabila tidak berhati-hati maka akan menjadi menghambat perjalanannya perusahaan. Untuk dapat merumuskan strategi yang dapat digunakan oleh BMT Nahdlatul Ummah Ciasem ini disesuaikan dengan faktor internal dan eksternal dengan menggunakan peluang adalah dengan menggunakan matriks SWOT. Dengan matriks ini akan dihasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk mencapai visi misinya. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini merupakan gabungan dari strength dan opportunity. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Yang pertama ada menawarkan produk-produk yang beragam kepada petani, pedagang, pasar di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, pelayanan terhadap anggota ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan setiap anggota dan masyarakat sekitar. Yang keempat, menjadikan kantor yang kondusif dan menyenangkan akan membuat anggota merasa nyaman saat mendatangi kantor karena kepuasan anggota berperan penting dalam perkembangan lembaga. Yang kelima, pengelolaan BMT Nahdlatul Ummah dilakukan dengan amanah. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu gabungan dari weakness dan opportunity ini berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu yang pertama banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh karyawan, yang kedua memberikan pengetahuan yang luas terhadap SDM terkait bidang syariah, yang ketiga memberikan peralatan yang canggih pada BMT Nahdlatul Ummah Ciasem untuk berani bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, yang keempat memberikan keringanan dalam denda.
Yang ketiga ada strategi ST, yaitu Strength Traits, yaitu gabungan dari Strength dan Trait. Ini dibuat untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Yang pertama, menambah fasilitas teknologi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi nasabah. Yang keempat adalah memberikan monitoring kepada nasabah yang macet untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah. Yang keempat, melakukan evaluasi terkait dengan nasabah yang akan meminjam dana. Yang kelima, tingkatkan media sosial sebagai alat promosi, penekanan produk, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada strategi WT atau Weakness Trait, yaitu gabungan dari weakness dan traits yang dimaksudkan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Yang pertama, ada memberikan monitoring terhadap nasabah yang melakukan pinjaman agar nasabah lebih tertib dan mengatur cicilan. 2. Memberikan promosi yang lebih agar nasabah tidak lari ke rentenir. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam melakukan angsuran agar nasabah cepat mengembalikan pinjaman. Yang keempat, meningkatkan promosi yang ada di BMT agar nasabah bisa percaya terkait dengan produk syariah. Yang kelima, memberikan pelatihan tentang syariah terhadap anggota diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat dalam mengartikan konsep syariah yang diterapkan BMT. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah faktor internal BMT Nahdlatul Ummah Ciasem pada kekuatan strength memiliki bobot nilai 1,934 lebih besar daripada nilai kelemahan yaitu 1,586. Untuk faktor eksternal peluang yaitu 1,750 lebih besar daripada traits 1,650. Maka posisi BMT Nahdlatul Ummah Ciasem dengan menggunakan diagram SWOT dan menggunakan perhitungan persamaan garis diperoleh hasil posisi yaitu berada di kuadran 1 dengan strategi progresif dan mendukung kebijakan yang agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan peluang eksternal untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang meningkat. Yang kedua, ada strategi alternatif yang harus dijalankan BMT Nahdlatul Ummah Ciasem berdasarkan matriks SWOT. Ada 4 set kemungkinan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.